Halo semuanya, maaf ya Masume akhir-akhir ini agak telat uploadnya dikarenakan aku kemarin sakit. Suara juga jadi sedikit berubah loh. Kalian jaga kesehatan ya, jangan sampai kecapean dan lupa makan. Ingat, cuaca lagi nggak oke. Balik lagi ke pembahasan anime, kali ini Masume bakal bahas salah satu anime yang katanya seru banget dan wajib ditonton loh. Anime ini dirilis tahun 2021, berjudul Osama Ranking atau Peringkat Para Raja. Sesuai dengan judulnya, ini menceritakan tentang seorang pangeran yang mempunyai ambisi menjadi raja terbaik di jagat raya. Tapi sayangnya, pangeran ini mempunyai keterbatasan. Dia tidak bisa mendengar maupun berbicara. Bisakah pangeran muda ini menjadi raja terbaik? Penasaran kan? So, kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Inilah dia, Osama Ranking. Scene diawali di sebuah kerajaan yang dikuasai oleh seorang raja yang kuat dan pemberani, bernama Raja Bose. Di balik kegagahannya, Bose memiliki seorang anak dari mendiang ratu pertama, tapi anak ini memiliki keterbatasan. Dia tidak bisa berbicara dan mendengar. Dia bernama Boji. Walaupun Boji akan menjadi penerus ayahnya, masyarakat tetap mengucilkan Boji, bahkan sering meragukan kemampuannya, karena Boji tidak ada bakat apapun. Tapi Boji ini anak yang baik. Sampai suatu ketika, saat Boji berkeliling sekitar bukit dekat istana, Boji dibajak oleh makhluk hitam aneh bernama Kage. Kage ini meminta Boji melepaskan bajunya karena terlihat sangat mahal jika dijual. Bukannya takut atau marah, Boji malah dengan senang hati memberikannya. Walaupun Boji tidak bisa berbicara dan mendengar, entah kenapa Kage paham apa yang dikatakan Boji. Hari demi hari, Boji selalu kembali menggunakan pakaian mahal dan pulang ke istana tidak menggunakan apapun. Penampilan Boji ini tentu saja ditertawakan masyarakat sekitar. Kage juga heran kenapa Boji malah semakin mendatanginya. Karena penasaran, Kage mengikuti Boji sampai ke dalam istana. Di dalam istana, Boji dimarahi oleh ratu kedua yang bernama Hiling. Ratu Hiling sangat kesal melihat Boji selalu berpenampilan seperti ini setiap pulang dari bukit. Hal itu akan membuat reputasi keluarga kerajaan tercoreng. Bahkan, Hiling mengatakan bahwa Boji tidak cocok menjadi raja. Yang lebih cocok ya anaknya yang bernama Daida. Perkataan Hiling ini untungnya tidak diterjemahkan seluruhnya oleh Domas, guru pedang sekaligus penerjemah Boji. Walaupun Boji tidak mendengar kalimat Hiling, tapi di kamar Boji menangis. Senyuman dan keceriaannya selama ini adalah benteng pertahanan hatinya yang sebenarnya rapuh. Sepertinya Boji merasakan adanya ketidaksukaan orang-orang di sekitarnya. Singkat cerita, setelah berganti baju, Boji menemui ayahnya, Raja Bose. Saat Kage akan mengikuti Boji, salah satu penjaga bernama Bebin menyerang Kage. Hal itu dilakukan karena ternyata Kage ini adalah salah satu klan bayangan. Tapi bukan hanya sekedar bayangan, klan ini adalah pembunuh yang biasanya akan membunuh seseorang. Bebin menginterogasi dan menanyakan siapa yang menyuruh Kage datang ke sini. Tentu saja Kage berusaha menjelaskan bahwa dia ke sini tidak akan membunuh siapapun. Melihat Bebin tidak percaya dengan penjelasannya, terpaksa Kage kabur dengan cara melukai Bebin. Kembali ke Boji. Di kamar, Raja Bose dengan lembut menanyakan kejadian Boji yang tidak menggunakan pakaian setelah dari bukit. Raja Bose hanya meminta Boji lebih kuat lagi. Raja Bose pun merasa sedih karena melihat keadaan Boji yang masih seperti ini. Sedangkan kini Raja Bose sudah lemah dan sakit. Raja Bose meminta Domas melatih Boji semaksimal mungkin. Dilihat dari kemampuan, memang Daida yang lebih cocok menjadi raja. Tapi Raja Bose menginginkan Boji lah yang mendapatkan tahta itu. Mendengar hal tersebut, Domas tanpa menunggu lama langsung melatih Boji berlatih pedang. Tapi terlihat Domas kewalahan dengan kemampuan Boji yang begitu-begitu saja. Di tengah latihan, tiba-tiba muncul Daida yang meminta Boji melawannya. Domas tentu saja menolak karena kemampuan Boji dan Daida sangat jauh berbeda. Itu akan membahayakan Boji. Domas pun menawarkan diri menjadi lawan Daida, dan saat Daida mulai menyerang, Domas sangat terkejut mengetahui kekuatan Daida sebesar ini. Benar-benar sebuah kekuatan yang diharapkan. Domas malah jadi ingin mengajarkan trik pedang miliknya kepada Daida. Pertarungan sangat sengit, tapi sekuat apapun Daida, pasti dia kalah oleh ahli pedang seperti Domas. Daida sangat marah, tapi entah kenapa Boji malah mengajak Daida berduel. Semua orang yang ada di istana terkejut dan merasa perlu menonton pertandingan langka ini, termasuk Kage yang berhasil kabur dari kastil. Dia ingin melihat pertarungan Boji dan Daida. Daida dengan percaya diri menyerang Boji, tapi Boji menghindar dengan sangat lihai. Bahkan setiap menghindar, Boji menemukan celah untuk menyerang Daida. Serangan yang dilakukan Boji bisa dikatakan curang karena dia tidak menyerang sama sekali.
Karena takut reputasi jelek di istana, Domas dengan terpaksa memberitahu kepada Boji bahwa apa yang dilakukan Boji sekarang bukan cara berpedang seorang raja. Melihat hal itu, Boji terdiam. Di ronde selanjutnya menunjukkan perubahan signifikan. Tidak ada gerakan menghindar dari Boji. Dia menerima serangan Daida begitu saja. Di seberang sana, Kage malah jadi teringat masa lalunya. Bagaimana dia harus melihat klan bayangan dibasmi habis-habisan oleh klan cahaya. Hidup Kage sangat berat semenjak hari itu. Setelah kematian ibunya, Kage mencari makan sendiri. Dia bahkan menjadi budak seorang pria hanya untuk mendapat makan. Tapi walaupun dia ditolong, ujung-ujungnya dia dijual oleh si pria itu ke istana. Sejak hari itulah Kage tidak percaya siapapun. Tapi entah kenapa, Kage merasa sedih melihat Boji diperlakukan seperti itu. Padahal menurutnya, Boji sudah keren. Setelah pertandingan siang itu, Boji diobati. Dia terluka di sekujur tubuhnya. Terlihat Boji yang sangat sedih mengingat bahwa dia dipandang curang oleh penghuni istana. Padahal Boji berusaha menjadi yang terbaik. Boji mencoba mengangkat pedang, sayangnya tubuhnya tidak kuat mengangkat. Karena tidak tega, akhirnya Kage keluar dari persembunyiannya dan memuji kemampuan Boji. Selain itu, Kage mengatakan bahwa dia mulai hari ini ingin selalu berada di pihak Boji yang akan selalu membelanya. Mengetahui hal itu, Boji tentu saja terharu. Akhirnya ada yang berada di pihaknya. Singkat cerita, Boji sudah kembali tidur. Saat Kage berpamitan pulang, tiba-tiba dia mendengar langkah kaki mendekat. Ada seseorang yang tiba-tiba mengeluarkan cahaya, dan cahaya itu menyembuhkan luka-luka Boji dengan sangat cepat. Lalu scene pun berpindah setelah Kage berhasil keluar dari kamar Boji. Sayangnya di perjalanan keluar istana, Kage ditahan oleh Bebin. Karena ular peliharaan Bebin sudah bersiap menahan Kage, akhirnya di malam itu Kage tertangkap. Keesokan paginya, kerajaan mendapat kabar duka. Raja Bose sudah meninggal dunia. Semuanya tampak sedih karena Raja Bose sudah tiada. Berarti akan ada pembacaan tahta selanjutnya. Raja Bose menuliskan wasiat bahwa raja selanjutnya adalah Boji. Daida tentu saja kecewa, tapi saat dia mengutarakan kekecewaannya, muncul sebuah asap merah keluar dari mulut Raja Bose. Asap itu berubah menjadi sosok monster yang sangat menakutkan. Monster ini hanya menertawakan bahwa raja selanjutnya adalah Boji dan tidak lama dia pun pergi begitu saja. Setelah pembacaan wasiat raja, Daida kembali ke kamarnya dan mengeluh kepada cermin ajaib yang selama ini mengatakan bahwa raja selanjutnya adalah Daida. Cermin ini meyakinkan Daida bahwa nanti di pengumuman resmi kerajaan akan diumumkan bahwa rajanya Daida. Dan benar saja, keesokan paginya Daida lah yang jadi raja. Boji yang duduk di sana terkejut dan merasa aneh kenapa keputusannya berubah. Ternyata ini hasil bujukan Ratu Healing. Menurutnya, jika Boji menjadi raja, monster itu akan membahayakan istana. Di sisi lain, kemampuan Boji sangat lemah. Ratu Healing meminta vote siapa yang menginginkan Boji jadi raja. Tapi sayangnya, hanya 2 orang yang mendukung Boji, yaitu Apeas dan Sandeo. Bahkan, seorang Doma saja yang setia kepada Boji malah memilih Daida yang jadi raja. Kembali ke acara penobatan. Boji sangat kecewa. Dia pun memutuskan pergi ke bukit, berniat bertemu dengan Kage. Tapi Kage masih ada di penjara istana. Sekalinya dia berusaha kabur, Kage tertangkap oleh Bebin. Karena Kage ini sangat ingin menemui Boji, akhirnya dengan terpaksa dia menjelaskan bahwa kedatangannya ini karena ingin membantu Boji. Mendengar hal itu, Bebin menemui Boji yang sedang diam di tempat pertemuan Boji dan Kage yang biasanya. Kedatangan Bebin ini adalah mengatakan kepada Boji bahwa Kage sudah berkelana jauh dan tidak akan menemui Boji lagi. Tapi kalimat itu sangat menyayat hati Boji karena hanya Kage lah yang mendukung selama ini. Boji merasa sebatang kara sekarang. Setelah menemui Boji, Bebin dipanggil oleh Daida. Di sana Daida meminta Bebin mengusir Apeas dan Sandeo. Hal itu dilakukan karena sebelumnya mereka berdua tidak memilihnya. Bahkan Daida meminta mereka berdua dibunuh saja sekalian. Bebin mau tidak mau harus menuruti permintaan Daida, sehingga dia pun memulai rencana pengusiran Apeas. Tapi karena Apeas ini sangat peka, di tengah jalan Apeas sadar bahwa dia akan dibunuh oleh Bebin atas perintah Daida. Mereka bertarung dengan sangat sengit, tapi kemampuan Apeas ini luar biasa. Dia berhasil mengalahkan Bebin. Lalu di sini, Boji memikirkan kembali kenapa Kage meninggalkannya. Yang tersirat di pikirannya ada kemungkinan Kage ditangkap Bebin. Dengan cepat Boji mendatangi sebuah lubang ular bernama Mitsumata. Ular ini mengenal Boji sehingga dia tidak menyerangnya.
Boji meminta Mitsumata memberitahu di mana Kage sekarang. Karena Mitsumata punya balas budi kepada Bebin sekaligus Boji, Mitsumata hanya bisa memberikan sedikit petunjuk. Mitsumata mengatakan bahwa Kage diperintahkan Bebin menjalankan misi dan kini dia baik-baik saja. Untuk selebihnya, Mitsumata tidak bisa mengatakan apapun. Sebelum Boji pergi, Mitsumata menyemangati Boji bahwa banyak orang yang mendukung Boji. Mendengar hal itu, Boji jadi bersemangat dan dia ingin berpetualang juga untuk bisa menemukan Kage. Sehingga Boji pun mendatangi kamar Ratu Hiling, meminta izin untuk berpetualang. Tentu saja Ratu Hiling tidak mengizinkan karena hal itu sangat berbahaya. Boji sangat lemah dan tidak ada kemampuan apapun. Ditambah dia sekarang kakak seorang raja, pasti akan banyak yang mengincarnya. Mendengar hal itu, Boji kembali sedih dan pergi meninggalkan kamar. Di dalam kamarnya, Boji akhirnya memutuskan kabur saja dari istana. Tapi karena pintu kamar dijaga, Boji dengan terpaksa turun lewat jendela. Sambungan kain yang tidak panjang berusaha membantunya menuruni menara. Tapi saat Boji setengah jalan, Ratu Hiling menyadari kepergian Boji dan mencoba menariknya. Karena di bawah sana Boji bersikeras untuk tetap turun, salah satu ikatan terlepas. Ratu Hiling berlari menuruni istana untuk menyelamatkan Boji. Dengan ekspresi geram, Hiling mengeluarkan tenaganya, bukan untuk marah, tapi untuk menyembuhkan Boji. Ternyata yang menyembuhkan Boji di malam sebelumnya adalah Hiling. Di atas sana, Daida melihat ibunya menyelamatkan Boji, tapi ekspresinya menunjukkan ketidaksukaan. Di malam hari, Hiling kembali teringat asal pertemuan dia dengan Boji. Boji yang saat itu sulit membuka hati semenjak kematian ibunya, terus-terusan menghindari Hiling. Sekeras apapun Hiling mendekat, Boji tetap menjauh. Sampai suatu ketika, saat Boji digigit ular Mitsumata, Hiling mencoba menyelamatkan Boji. Tapi Boji malah menangis melihat ular itu mati. Hiling dengan terpaksa mengeluarkan tenaganya untuk menghidupkan kembali ular itu. Sejak Hiling menyelamatkan ular, Boji jadi semakin dekat dengan Hiling. Tapi perhatian itu mulai pudar ketika Hiling melahirkan Daida. Hiling merasa bersalah, sering keras kepada Boji. Sehingga di keesokan harinya, Hiling mengizinkan Boji pergi berpetualang. Tapi dengan syarat, Boji ditemani Domas dan Hokuro, pelayan yang bisa bahasa isyarat. Boji sangat senang, saking senangnya dia mencium Hiling sebagai tanda terima kasih. Setelah kepergian Boji, kerajaan kedatangan penilai dari Komite Peringkat Raja-Raja. Kedatangannya ini dilakukan karena kematian Raja Bose, maka akan ada pembaharuan dengan peringkat kerajaan ini. Konon katanya, jika mendapat posisi teratas, maka raja tersebut dapat keuntungan, yaitu bisa membuka berangkas Tuhan, mengambil perhiasan atau apapun. Terdengar menggiurkan, tapi setelah mendapat keuntungan itu mereka akan menghilang atau kehilangan akal. Penilai dari Komite Peringkat Raja-Raja pun sampai di istana dan hasilnya buruk. Daida kini berada di peringkat 90. Di malam hari, Daida mendapat masukan dari cermin ajaib, di mana cermin ajaib meminta Daida lebih bijak memanfaatkan Boji, karena bisa jadi Boji adalah penghalang kesuksesannya. Selain itu, Daida harus bisa mendapatkan kekuatan dari jasad Raja Bose. Tapi saat ini Daida masih percaya diri bahwa kekuatannya bisa mengendalikan kerajaan. Kembali ke Boji. Sepanjang perjalanan dia menikmati dari satu tempat ke tempat lainnya. Saking menikmati perjalanan, Boji lengah dan tidak sadar tasnya hilang. Domas kecewa kepada Hokuro karena tidak becus menjaga Boji saat dia mencari makan. Karena sudah terlanjur terjadi, apa boleh buat, mereka harus tetap maju dan sejenak makan malam di sekitar sana. Keesokan paginya mereka melanjutkan perjalanan, tapi anehnya Boji menemukan kembali tasnya di tengah jalan. Isinya bahkan masih lengkap, entah apa yang terjadi kepada si pencuri. Mereka pun kembali berjalan dan kesialan lainnya terjadi kepada Boji. Dia terperosok masuk ke sebuah lubang yang menuntunnya menemukan seorang pria tua. Pria tua ini menawarkan makan malam dari hasil buruan. Tentu saja Boji mau. Awalnya kebersamaan mereka normal, tapi semua berubah ketika pria tua ini mempertanyakan apakah Boji bisa dijadikan persembahan atau tidak. Boji tentu saja ketakutan dan memutuskan untuk pergi. Untungnya di bawah sana, Boji bertemu dengan Domas dan Hokuro. Mereka pun beristirahat sambil makan malam bersama. Saat Boji akan menyantap makanan, tiba-tiba dua pisau mengenai makanan Boji. Daging itu akhirnya dibawa oleh rubah. Di sisi lain, Domas dan Hokuro khawatir siapa pelaku ini semua. Domas sendiri curiga bahwa pelakunya Bebin, dilihat dari jenis pisaunya. Keesokan harinya, Boji menangis melihat rubah mati karena makan daging yang tertancap pisau. Hokuro menebak pisau itu pasti ada racunnya.
Singkat cerita, mereka sampai di sebuah kota yang disebut sebagai Gerbang Neraka, karena kota ini mempunyai lubang besar berapi yang katanya sebagai jalan menuju neraka. Karena sudah mulai malam, Domas memerintahkan Hokuro mencari penginapan, sedangkan Boji dan Domas akan berkeliling sekitar lubang neraka. Di sana Domas menceritakan tentang lubang ini. Setiap beberapa menit, lubang ini akan melepaskan api yang sangat besar. Saat api sudah terlepas, Domas mengajak Boji melihat dasar lubang lebih dekat. Bukannya melihat dasar lubang, Boji malah didorong oleh Domas ke dalam lubang neraka. Setelah menjatuhkan Boji ke dalam lubang, Domas merasa bersalah karena sebenarnya dia sangat menyayangi Boji. Semua ini terpaksa dilakukan karena perintah Raja Daida. Menurutnya, perintah kerajaan adalah hal yang wajib dilakukan. Saat Domas akan berjalan pulang, Hokuro menyadari ada yang tidak beres dengan Domas. Dia pergi tanpa Boji setelah dari lubang neraka. Untuk membalas perlakuan Domas kepada Boji, Hokuro menyerang Domas. Tapi kali ini Domas tidak menahannya. Dia merelakan Hokuro memotong tangannya sebagai tanda rasa benci kepada tangannya sendiri yang sudah mendorong Boji. Setelah tangannya terluka, Domas pun balik menyerang Hokuro. Sedangkan di kerajaan, Daida mendapat mimpi buruk. Dia terus dihantui rasa gagal karena berada di posisi 90 di peringkat raja. Daida pun memutuskan mengambil rencana cermin ajaib, yaitu mengambil serat kekuatan dari mayat ayahnya. Cermin ajaib dan Daida pun pergi ke ruang bawah tanah, dan di sanalah proses pengambilan ramuan penambah kekuatan. Daida cukup terkejut melihat ruangan yang dipenuhi monster beku, sekaligus ada tubuh ayahnya juga. Cermin ajaib meminta tolong dua pengawal penjaga ruangan ini. Mereka mulai racikannya dengan meleburkan tubuh Raja Bose. Semua rangkaian ini akan menciptakan cairan darah yang harus diminum Daida. Setelah semuanya dikatakan siap, Daida disuruh meminumnya. Tapi entah kenapa dia kembali mengurungkan niatnya. Daida teringat pesan dari Bebin tentang kekuatan yang didapat dari usahanya sendiri. Sehingga Daida kembali dengan pendiriannya tidak akan menggunakan kekuatan ayahnya. Dua penjaga di sana memaksa Daida meminumnya, tapi untungnya Daida berhasil menaklukkan penjaga itu. Cermin ajaib sangat kecewa, padahal inilah cara tercepatnya. Saat mereka berdua berdebat, tiba-tiba datang Apeas yang akan menyerang Daida. Sepertinya dia ingin balas dendam, tapi cermin ajaib menghentikan Apeas. Apeas merasa mengenal suara dari cermin, dan ternyata sebelumnya mereka berdua saling kenal. Apeas memanggil cermin ajaib ini Nona Miranjo. Dulu, Apeas sempat dikenalkan dengan Miranjo oleh Raja Bose. Pertemuan itu sepertinya memberikan kesan buruk karena terlihat Apeas takut dan takluk kepada Miranjo detik itu juga. Apeas bahkan malah membantu Miranjo untuk menyerang Daida agar dia mau meminum ramuan itu. Ramuan yang digadang-gadang sebagai penambah kekuatan ternyata hanya kebohongan saja, karena nyatanya setelah Daida meminum ramuan itu, Daida memang bertambah kuat, tapi di dalam dirinya bukan dia lagi, melainkan Raja Bose. Raja Bose kembali bangkit menggunakan tubuh Daida, sedangkan diri Daida yang sebenarnya terperangkap di dunia lain. Lalu bagaimana dengan nasib Boji? Ternyata dengan ajaibnya Boji masih selamat. Hal itu berkat tali panah yang ada di tas Boji. Tali panah itu bisa aktif karena di dalamnya ada Kage. Boji sangat senang kembali bertemu dengan Kage. Jadi selama ini Kage selalu ada di samping Boji karena inilah misi dari Bebin. Bebin merasa ada yang tidak beres dengan kerajaan dan dia ingin mencari penyebabnya, tapi belum mau memberitahu siapapun. Sehingga Bebin memerintahkan Kage menemani Boji kemanapun tanpa sepengetahuan Boji. Dari tas yang selamat sampai daging yang dilempar pisau, ternyata itu ulah Kage juga. Karena untuk sekarang kembali ke atas belum aman, Kage mengajak Boji masuk ke dalam lubang karena di sanalah ada kota bawah tanah. Perjalanan mereka awalnya baik-baik saja, tapi tiba-tiba muncul sebuah asap hijau. Boji dan Kage berusaha menyelamatkan diri, tapi kesadaran mereka keburu hilang. Di balik asap tebal ini, tiba-tiba muncul pasukan yang langsung membawa Boji dan Kage ke dalam sebuah istana. Istana ini dipimpin oleh seorang raja kedua terbaik di dunia. Dia bernama Desha. Sesadarnya Boji dan Kage, Desa menanyakan alasan mereka berdua datang ke sini. Kage pun menjelaskan bahwa sesuai rekomendasi Bebin, dia ingin meminta bantuan, membuat Boji hebat dan kuat. Desa tentu saja tertawa karena bagaimana bisa tubuh selemah Boji menjadi kuat. Kage tetap bersikukuh bahwa kemampuan Boji ini luar biasa. Salah satunya menghindar. Untuk membuktikannya, Desa menyuruh prajurit terbaik melawan Boji dan hasilnya mengejutkan. Gerakan menghindar Boji semakin lincah, sampai si prajurit ini kagum. Tapi mau bagaimanapun juga, menurut Desa, Boji tidak bisa menjadi raja terkuat jika kemampuannya hanya ini.
Bagaimana bisa dia melawan musuh? Kage tetap memohon untuk mempertimbangkannya dengan memberikan surat rekomendasi. Siapa tahu bisa merubah keputusan Desha. Saat Desha membaca surat itu, dia malah merobeknya dan marah kepada Kage dan Boji. Desha bahkan meminta petugas mengusir mereka berdua. Kage sendiri bingung isi surat itu apa, karena dia tidak membukanya sama sekali. Saat Kage dan Boji akan meninggalkan istana, prajurit yang bertarung dengan Boji memanggil dan memberikan surat yang sudah dirobek. Prajurit ini memberitahu alasan kenapa Desha marah, karena ternyata Kage salah orang. Surat ini bukan untuk Desha, melainkan untuk adik Desha, yaitu Despa. Alasan Desha marah karena Desha memiliki dendam pribadi kepada adiknya. Singkat cerita, mereka pun pergi ke rumah Despa. Sampai di sana mereka dikejutkan dengan penampilan Despa yang berbanding terbalik dari kakaknya. Despa ini lebih tampan dibanding Desha. Oh, inilah penyebab kenapa Desha kesal kepada Despa. Kage pun kembali mengulang perkataan yang sama kepada Despa, bahwa dia meminta Despa membantu melatih Boji agar menjadi kuat. Jasa Despa ini tentu saja tidak gratis. Kage pun memberikan sekantung koin yang diberi Bebin, tapi sayangnya itu belum cukup. Terpaksa Kage pun mengeluarkan semua harta curiannya, dan akhirnya Despa terpana dengan kotak berisikan emas. Dari sanalah akhirnya Despa setuju mengajari Boji menjadi kuat. Sebenarnya Despa sendiri ragu melatih Boji karena dari terawangannya Boji tidak ada tot kuat yang ada di dalam tubuhnya. Dia benar-benar tidak berbakat. Tapi karena Kage sudah membayarnya, Despa akan melatih Boji seprofesional mungkin. Sehingga di keesokan harinya, Despa mengajak Boji ke sebuah ruangan untuk memilih senjata yang mau dikuasai Boji. Di dalam sana, Boji melihat-lihat berbagai macam senjata, dari yang kecil sampai yang besar. Setelah memikirkan dengan matang, akhirnya Boji memilih salah satu senjata, dan senjata itu menurut Despa sangat cocok digunakan Boji. Proses pemilihan sampai latihan sayangnya tidak bisa disaksikan Kage, karena dia dilarang masuk. Hari demi hari, Kage hanya menjemput Boji dari ruang latihan dan terlihat selalu kelelahan. Boji ini anak yang pantang menyerah. Walaupun dia lelah berlatih dengan Despa, Boji tetap menambah ilmunya di perpustakaan dan membantu Kage merapikan rumah Despa. Lalu pada suatu hari saat Kage sapu-sapu depan rumah, dia tiba-tiba mendengar suara ledakan dari ruang latihan. Saat dihampiri, Despa mengatakan bahwa semua baik-baik saja. Dari celah pintu, Kage hanya melihat Boji di depan batu besar yang terbelah. Apakah mungkin itu kekuatan Boji? Tapi Kage menyadarkan dirinya bahwa mungkin Kage salah lihat. Scene pun berpindah ke masa lalu, di mana saat Raja Bose meminta bantuan kepada iblis melalui bantuan Miranjo untuk menambahkan kekuatannya. Tapi untuk bisa mendapatkan kekuatan luar biasa yang tertandingi, Bose harus menyerahkan nyawanya. Selain itu, untuk mendapat kekuatan yang tidak pernah ada, Bose harus menyerap energi dari keluarganya sendiri. Bose tentu saja bimbang karena dia tidak ada keluarga sama sekali. Iblis pun memberi sebuah jalan keluar dengan meminta Bose membuat anak saja. Dari sanalah awal mula pertemuan Bose dengan Shina, ibu Boji. Shina ini merupakan makhluk terkuat juga. Lalu pada suatu hari, saat Raja Bose melawan Goblin, dia hampir saja terkalahkan. Tapi entah kenapa tiba-tiba tubuhnya menjadi kuat. Bose di sini sadar bahwa anaknya pasti sudah lahir, karena kekuatannya bertambah dan benar saja. Setelah pertarungan, Bose melihat anaknya lahir. Tapi karena perjanjian yang dilakukannya, anak ini sangat kecil dan lemah. Sebagai ganti rasa bersalahnya, Bose membuat sebuah kerajaan yang berkecukupan untuk bisa membahagiakan anaknya ini. Itulah kenapa Bose sangat lembut kepada Boji. Lalu di masa sekarang, Bose yang kini sudah berwujud Aida meminta cermin ajaib memperlihatkan orang terkuat. Dan terkejutnya Bose kalau yang muncul dari cermin itu adalah wajah Boji. Setelah melihat itu, Miranjo meminta izin kepada Raja Bose untuk membunuh Healing sebagai janji yang dibuat Bose sebelumnya. Entah apa janji itu. Sedangkan di kamar Healing, dia kedatangan Hokuro yang melaporkan kejadian pembunuhan Boji. Healing sangat terpukul dan kecewa Boji gagal dilindungi. Doma sendiri sudah kabur entah kemana. Sebagai ganti gagalnya melindungi Boji, di keesokan harinya Hokuro akan dieksekusi. Saat prajurit siap menyerang, datang Domas menyelamatkan Hokuro. Dia merasa bersalah dengan perbuatannya dan tidak ingin Hokuro yang menanggung akibatnya. Di atas sana, Raja Bose melihat pertarungan dan berusaha menghentikannya. Tanpa menunggu lama, Bose tahu siapa yang ada di balik penutup wajah ini. Setelah membuka identitas Domas, Bose pun meminta Healing membatalkan eksekusi Domas dan Hokuro, karena ternyata Boji masih hidup. Bose pun berbisik kepada Domas memintanya datang ke sebuah tempat bawah tanah. Di sana ada sebuah pintu masuk dunia bawah, sekaligus jalan masuk monster. Mereka berdua harus pergi dari istana, berlatih sekuat tenaga karena harus menghancurkan gerbang itu. Pesan tersebut hanya diketahui Domas dan Hokuro saja, karena setelah pelepasan hukuman mereka berdua pun langsung pergi ke sana.
Setelah pergi Domas dan Hokuro, Bose memberitahu Healing dan Dorshe, pengawal Healing, bahwa yang ada di dalam tubuh Daida ini adalah Bose. Healing tentu saja terkejut mengetahui tubuh anaknya digunakan Bose. Saking terkejutnya, Healing sampai pingsan. Selain mengungkapkan identitasnya, Bose berbisik juga kepada Dorshe bahwa dia harus memperkuat perlindungan kepada Healing karena nanti malam akan ada serigala yang menyerang Healing. Serigala itu memang sengaja dikirim Bose. Dorshe tentu saja kebingungan apa maksud Bose ini, sehingga di malam hari ketika mendengar langkah mendekat, Dorshe meminta perawat Healing menutup pintu karena ternyata benar sesuai pesan Bose, ada 3 serigala besar mendatangi kamar Healing. Pertarungan ini tentu saja sangat berat bagi Dorshe, tapi setelah baku hantam yang sangat sengit, Dorshe berhasil mengalahkan 3 serigala walau pada akhirnya dia hilang kesadaran karena tubuhnya sudah terluka parah. Kemenangan Dorshe ini dirasakan oleh Miranjo. Dia tidak merasakan ada aura serigala di sekitar istana. Miranjo memberitahu Bose bahwa misi mereka gagal. Bose hanya tersenyum dan malah mengajak Miranjo berdansa bersama. Untuk pertama kali, terlihat boneka besi berisikan arwah Miranjo berdansa dengan Bose. Entah apa maksudnya, tapi di sini Bose memuji Miranjo bahwa dia cantik. Walau pada umumnya, orang sekitar Miranjo di masa lalu mencap Miranjo sebagai si buruk rupa. Untuk melakukan dansa tadi, kekuatan Miranjo menurun. Dia pun meminta Bose mengizinkannya pergi ke dunia bawah untuk mengembalikan kekuatannya, sekaligus mengumpulkan monster. Misi membunuh Healing masih akan berjalan. Keesokan paginya, Dorshe dikejutkan dengan keadaannya yang masih selamat. Ternyata itu berkat bantuan Healing. Sehingga di hari itu juga, Healing meminta penjelasan kepada Bose maksud serangan tadi malam, sekaligus meminta Bose mengembalikan Daida. Suara protes Daida di istana sampai terdengar ke alam bawah sadar Daida, sehingga di kegelapan dunia itu Daida memanggil Healing beberapa kali. Healing pun ikut mendengarnya, sedangkan yang lainnya tidak ada yang mendengar suara Daida. Healing mencari suara dan dia mendengar suara itu berasal dari dalam tubuh Daida. Healing pun berniat mengeluarkan Daida dengan melukai tubuh Daida sendiri, tapi untungnya Dorshe menahan Healing dan mengingatkan bahwa tubuh yang akan dilukai Healing adalah tubuh anaknya sendiri. Healing pun hanya bisa pasrah dan akhirnya pingsan. Saat Dorshe akan membawa Healing ke kamar, Bose memberi pesan kepada Dorshe bahwa serangan tidak akan terjadi dalam waktu dekat, tapi Dorshe harus tetap bersiap. Karena serangan berikutnya, Healing pasti akan terbunuh. Dorshe mengiyakan pesan itu karena dia sendiri merasa Bose sedang melakukan sebuah rencana, tapi bukan rencana jahat. Entah apa maksud semua ini. Sedangkan di tempat Despa mengajak Kage makan enak bersama untuk merayakan kemampuan Boji yang sudah menguasai kekuatannya. Kage senang sekali, ditambah sekarang Boji sudah punya senjata sendiri. Boji dengan percaya diri menunjukkan senjata yang ternyata isinya hanya pedang tipis, tempatnya saja yang besar. Kage jadi ragu bagaimana bisa Boji menggunakan pedang itu untuk melawan musuh. Despa pun memberi nasihat kepada Kage, bagaimana bisa pendamping Boji malah ragu dengan kekuatan Boji. Padahal menurut Despa kekuatan Boji ini sangat luar biasa. Despa pun memberi semangat kepada Boji untuk tetap percaya diri karena di luar sana pasti akan banyak yang meremehkannya. Mereka pun makan malam di sebuah bar. Saat mereka sedang menikmati makanan, tiba-tiba muncul 3 goblin yang menertawakan Despa. Karena beberapa malam sebelumnya Despa babak belur oleh mereka. Mereka ini disebut sebagai Aban bersaudara. Mereka terus mengejek Despa, Boji, dan Kage. Awalnya Despa diam saja, tapi karena sudah geram, akhirnya Despa melemparkan tinju andalannya. Tentu saja, si Aban bersaudara ini tidak tinggal diam dan berbalik menyerang Despa. Di sudut sana, Boji tidak rela Despa dilukai. Dia pun memberanikan diri menyerang Aban bersaudara tanpa senjata apapun. Kage khawatir melihat Boji akan melawan dengan tangan kosong, tapi Despa meyakinkan Kage kalau kemampuan Boji bisa kuat tanpa senjata. Dan benar saja, Boji berhasil menumbangkan Aban bersaudara hanya dengan menyerang titik vitalnya. Jadi Boji berhasil meningkatkan kekuatan dengan menyerang titik lemah saja. Dia mempelajari itu selama ini, walaupun terlihat lemah pukulannya, tapi hal itu bisa menaklukkan lawan sampai pingsan, bahkan sampai mati hanya dengan gerakan sederhana. Ternyata kekuatan Boji ini tidak seperti orang lain yang biasanya keras. Kage sangat senang akhirnya bisa berhasil menemukan kekuatan Boji yang berbeda dari yang lain. Sepulang dari bar, Despa meminta Boji dan Kage pulang duluan. Despa akan menemui temannya. Tapi, teman yang dimaksud Despa ini ternyata Aban bersaudara. Mereka sengaja disuruh Despa mendatangi bar dan mencari keributan agar melihat kekuatan Boji yang tersembunyi. Semua ini juga hasil kerjasama dengan prajurit Desha. Aban bersaudara mengakui kemampuan Boji juga.
Despa pun mengatakan bahwa itu tidak seberapa, masih ada kekuatan mengejutkan yang tersimpan. Sedangkan di tempat Mitsumata terlihat adanya sosok Bebin yang masih hidup. Ternyata setelah dia terluka, tubuhnya disembuhkan Mitsumata. Bebin menanyakan keadaan Boji dan dia cukup senang mengetahui Boji ada kemajuan, walau sebenarnya sejak awal Bebin lebih mendukung Deida. Bebin pun ingat pertama kali pemikirannya berubah tentang Boji adalah ketika dia berbincang dengan Mitsumata yang mempercayai Boji dibanding Deida. Mitsumata hanya mengatakan bahwa dia sangat yakin sosok seperti Boji jika jadi pemimpin bisa melindungi orang sekitar, bahkan seorang Deida sekalipun bisa diselamatkan. Kembali ke Boji, Kage menanyakan kekuatan menghindar yang dimiliki Boji didapat dari mana. Boji pun menceritakan bahwa kemampuan itu dilatih oleh Mitsumata. Mitsumata telah melatih kepekaan penglihatannya. Di tengah obrolan, Kage pun memberitahu alasannya ditugaskan Bebin melindungi Boji. Karena ternyata kerajaan dicurigai ada permasalahan, ada sebuah konspirasi yang akan merugikan istana. Boji tentu saja sedih dan ingin pulang, tapi di sisi lain dia merasa ragu untuk pulang karena Boji merasa tidak ada siapapun yang bisa dipercayai. Kage mengingatkan Boji kalau jiwa pemimpin adalah harus berani percaya kepada orang lain. Boji pun tersadar dan dia akan berusaha sekuat mungkin melawan rasa takut untuk bisa kembali ke istana. Ayukah, Boji? Di malam yang sama, ketika Boji berencana kembali ke istana, di penjara kerajaan dunia bawah, Raja Desha merasakan ada hal yang menghilang. Dia mencurigai tahanannya kabur. Saat dicek, ternyata benar. Raja Desha tidak memarahi penjaga penjara karena menurutnya kaburnya para tahanan karena ada seseorang yang sengaja menggunakan kekuatan hitamnya untuk melakukan misi ini. Tebakan Raja Desha ini benar, karena para tahanan dibebaskan oleh Miranjo untuk misi pembunuhan healing. Raja Desha akan mengarahkan pasukannya menangkap para tahanan yang kabur, sekaligus membuat misi tambahan, yaitu merebut kerajaan Bose. Karena menurutnya, datangnya tahanan ke istana Bose berarti ada masalah internal di kerajaan itu. Raja Desha akan memanfaatkan kejadian ini sebaik mungkin. Karena prajurit desa tahu tentang rencana kepulangan Boji ke istana, mereka pun mengajak Boji pulang bersama sambil memberitahu misi penangkapan tahanan saja, tanpa memberitahu misi perebutan kerajaan Bose. Sedangkan di dunia gelap Deida, dia tiba-tiba bertemu dengan seorang anak perempuan yang menangis ketakutan. Anak perempuan ini ternyata Miranjo. Sepertinya ini merupakan bayangan asal-muasal kehidupan Miranjo, karena di sana tiba-tiba ada sekelompok orang yang menghina Miranjo dan meneriakinya sebagai pembunuh. Bahkan Deida sempat melihat wajah asli dari Miranjo yang cukup membuatnya ketakutan. Tapi walaupun wajah Miranjo menakutkan, Deida tetap merasa kasihan dengan keadaan Miranjo yang wajahnya dan tangannya rusak oleh orang-orang ini. Deida berjanji akan menyelamatkan Miranjo dari dunia ini dengan pertolongan ibunya. Di waktu yang sama, Miranjo di dunia nyata berhasil membawa para penjahat dunia bawah ke kerajaan Bose. Para penjahat ini diperintahkan untuk menangkap dan menyekap Bose. Hal itu dilakukan untuk memancing Healing mendatangi istana, karena Healing saat ini sedang pergi dari istana bersama Dorshe dan beberapa prajurit. Setelah Bose disekap, salah satu penjahat yang bernama Kingbo menginginkan duduk di kursi raja, sehingga dia dengan kasarnya mengusir Ouken yang sedang duduk di sana. Awalnya terlihat Ouken yang lebih lemah, tapi saat Miranjo meminta mereka segera ke gerbang istana, dan saat yang lain mulai pergi, Ouken berbalik menyerang Kingbo dengan tenaganya yang luar biasa. Dia bisa menghentikan gerakan Kingbo tanpa menyentuhnya sama sekali. Sepertinya ada kekuatan sihir dalam dirinya. Setelah Ouken pergi, Zoku membawa mahkota raja dan langsung membuang tubuh Kingbo ke bawah istana. Di gerbang istana, Healing datang. Kembalinya Healing ini karena mendengar dari prajurit istana yang memberitahu penangkapan Raja Bose. Miranjo tentu saja senang, berarti Healing masuk ke dalam perangkapnya. Tanpa menunggu lama, Miranjo langsung mengeluarkan serigala dengan jumlah yang sangat banyak. Dorshe pun meminta Apeas menjelaskan apa yang terjadi dan kenapa dia melakukan hal ini semua. Miranjo pun memberitahu identitasnya kepada Dorshe dan betapa terkejutnya Dorshe mengetahui Miranjo ada di dalam cermin itu. Karena sepengetahuannya, Miranjo mati di peperangan beberapa tahun yang lalu. Dorshe jadi yakin dengan rumor selama ini yang menyebutkan bahwa Ratu Shina mati karena Miranjo. Di bawah sana, para serigala pun menyerang Dorshe dan prajurit. Karena Dorshe pernah melawan serigala, dia dengan mudahnya membunuh mereka satu persatu, berkat senjatanya yang dia simpan di bajunya. Karena perlawanan semakin kuat, para penjahat ikut melawan Dorshe dan prajurit Healing. Melihat keadaan semakin memburuk, prajurit Anne meminta Healing kabur dari sini saja. Tapi sayangnya, di pintu gerbang Ouken menyerang Healing, membuat tangannya terluka. Suara jeritan Healing tentu saja terdengar oleh Dorshe dan membuatnya kehilangan fokus
fokus, sehingga dia diserang Gigan dengan mudahnya. Di sudut sana, N untungnya dengan cepat menyerang balik Ouken, tapi anehnya serangan N tidak mempan karena Ouken bangkit kembali. Ouken pun langsung membunuh N detik itu juga. Kini Healing benar-benar terjepit. Dia pun segera menyembuhkan diri dan langsung memberikan cahaya suci kepada Ouken. Cahaya itu tidak berbahaya sebenarnya, tapi entah kenapa Ouken ketakutan dan langsung pergi. Healing pun langsung mendekati prajurit N dan mencoba menyembuhkannya, walaupun harus di tengah ancaman serangan serigala. Healing tetap fokus menyembuhkan N. Tanpa sadar, serigala akan menyerang Healing. Untungnya Apeas menombak serigala itu dari kejauhan. Ternyata di dalam dirinya, Apeas tidak sanggup melihat orang terdekatnya terluka. Miranjo pada saat itu tidak marah, dia bahkan mengizinkan Apeas menyadarkan kembali Dorshe. Tapi dengan satu syarat, setelah ini Apeas jangan mengkhianatinya lagi. Apeas pun memanfaatkan kesempatan itu dengan meminta Dorshe segera sadar. Dorshe pun tersadar dan dia menyerang satu persatu serigala. Tapi tetap saja, karena jumlahnya banyak, Dorshe kesulitan. Dia harus menahan rasa sakit digigit dari berbagai macam arah. Di atas sana, Apeas benar-benar tidak tega melihat situasi ini. Miranjo pun menjelaskan alasannya melakukan hal ini, karena dia ingin Bose menjadi raja terkuat. Menurutnya, keluarga adalah penghalang kesuksesan Bose. Dengan membunuh Healing akan membuat Bose fokus dengan dirinya sendiri. Miranjo pun mengajak Apeas ke ruang bawah tanah dan meninggalkan mereka yang ada di bawah sana. Saat Apeas dan Miranjo akan pergi, ternyata pembunuh Black dan Red menyerang. Mereka ingin mengambil Miranjo untuk dimanfaatkan. Di atas sana, Zoku melihatnya dan berusaha mencegah pertarungan. Terlihat dia tidak ada motif lain kan? Tapi nyatanya, Zoku sama saja. Dia menyerang Apeas dan membawa Miranjo. Sedangkan di pemukiman warga, Ouken datang dan menyerang dengan acak semua warga yang ada di depannya. Lalu tidak lama dari itu, muncul prajurit Desha dan Boji. Melihat semua warganya disakiti, Boji tentu saja tidak tinggal diam. Tapi Kapten teringat pesan Despa yang meminta mereka mencegah pertarungan Boji dan Ouken. Sehingga Boji pun dicegah mendekati Ouken dan memintanya menyelamatkan Healing saja. Apa yang terjadi di sini serahkan saja kepada prajurit Desha. Mendengar hal itu tentu saja Boji setuju dan dia pun segera pergi menuju istana. Kembali ke halaman istana, selepas perginya Miranjo dan Apeas, Mitsumata muncul membantu Dorshe. Karena luka Dorshe sudah sangat parah, Mitsumata meminta Healing menyembuhkan Dorshe terlebih dahulu. Saat Healing sibuk menyembuhkan Dorshe, Mitsumata kembali mengalahkan para serigala. Gigan yang masih ada di sana tentu saja tidak tinggal diam. Dengan kekuatannya, Gigan membanting Mitsumata berkali-kali sampai dia lemah. Saat Gigan akan melepaskan serangan terakhir, dia tiba-tiba terjatuh. Bahkan dia tidak sadarkan diri. Lalu tidak lama muncul Boji di belakangnya. Healing dan Dorshe tentu saja terkejut melihat Boji. Boji pun meminta Healing menyembuhkan Mitsumata. Tapi sayang, Healing kehabisan ramuan dan kekuatannya kosong. Untungnya Kage membawa beberapa ramuan yang bisa membantu Healing. Tanpa menunggu lama, Healing meminum ramuan itu dan segera menyembuhkan Mitsumata. Saat mereka fokus menyembuhkan Mitsumata, Gigan kembali bangkit. Boji pun segera mengambil senjatanya. Seperti biasa, Boji tidak menyerang dengan kekerasan. Dengan gerakan sederhana saja, Boji berhasil menghancurkan senjata Gigan dan membuatnya pingsan. Melihat Gigan tidak sadarkan diri, Kage segera mengikatnya. Di seberang sana, Dorshe dan Healing sangat terharu melihat Boji yang sudah lebih kuat tidak seperti dulu. Healing malah merasa bersalah dulu terlalu keras kepada Boji. Boji pun memeluk Healing sebagai tanda terima kasih membangkitkan kembali Mitsumata. Setelah berpelukan, Healing pun menanyakan tentang Kage. Kage pun menceritakan bahwa dia adalah teman Boji. Awalnya Healing ragu, tapi saat Mitsumata menjelaskan bahwa Kage adalah sosok yang berjasa di hidup Boji, Healing akhirnya percaya dan berterima kasih kepada Kage. Di tengah obrolan, Healing melihat Boji yang sedih di depan tubuh serigala. Tanpa bertanya apapun, Healing langsung menyembuhkan para serigala ini. Kekuatan Healing ternyata berhasil membuat serigala ini tidak beringas lagi dan jinak. Tidak hanya serigala, Gigan melepaskan diri dan langsung mendekati Boji, meminta Boji menjadikannya anak buah Boji yang akan selalu setia kepada Boji. Di dunia bawah, Raja Desha bersiap pergi ke kerajaan Bose melalui gerbang penyambung yang biasa digunakan Miranjo. Sebelum masuk ke dalam sana, Desha menghubungi Despa yang ternyata sudah ada di kerajaan Bose. Despa memberitahu keadaan prajuritnya yang kesulitan melawan Ouken. Dari informasi yang didapatkan, akhirnya Desha mengirimkan petir besar yang menyerang Ouken. Setelah ditaklukkan kakaknya, Despa pun segera mengikat Ouken. Kapten sangat menyayangkan Ouken jadi seperti ini karena ternyata Ouken ini dulu adalah prajurit yang sangat baik sekaligus adik yang baik bagi Desha dan Despa. Jadi mereka adalah anak dari Raja Satun. Raja Satun ini sangat kejam.
Dia sering membunuh rakyatnya sendiri demi mendapatkan keabadian. Sampai suatu ketika, Raja Saturn memutuskan menikah dan memiliki anak untuk menambah keabadian. Dari pernikahannya dengan manusia, Raja Saturn mendapatkan 3 orang anak, yaitu Desha, si manusia super yang mendapat kekuatan ayahnya, Despa, manusia biasa tapi dia mendapat sedikit kemampuan ayahnya, dan Auken, manusia biasa yang fisiknya kuat tapi tidak mendapat kekuatan apapun dari ayahnya. Mereka bertiga ini berbeda dengan Raja Saturn yang keji. Mereka menginginkan adanya perdamaian, sehingga dari sanalah awal mula penurunan tahta ayahnya sendiri dengan cara membunuh Raja Saturn. Sejak dipimpin Desha, kerajaan sangat damai. Tapi saat Auken menginjak usia 25 tahun, dia mendapat kekuatan keabadian yang entah dari mana. Auken menangis meminta pertolongan karena dia tahu jika dia abadi, maka jati dirinya akan hilang. Dari sanalah awal mula perubahan Auken menjadi manusia abadi yang keji. Kembali kepada Boji, Kage menyarankan Boji untuk mengembalikan serigala ke dunia bawah. Mitsumata pun setuju, dia bahkan memberitahu Boji tentang gerbang penyambung dunia bawah yang ada di ruang bawah tanah. Tapi Boji dan Kage harus cepat karena Domas akan menghancurkan gerbang itu. Mendengar nama Domas, tentu saja Boji jadi teringat saat dia dihianati Domas. Awalnya Boji jadi ragu, tapi saat Kage menyemangati Boji dan memberitahu bahwa Boji yang sekarang lebih kuat, akhirnya Boji memberanikan diri pergi ke ruang bawah tanah. Sedangkan di ruang bawah tanah sendiri, prajurit desa sudah sampai dan mereka bertemu dengan Domas. Hokuro bersembunyi di tempat lain. Mengetahui pasukan kerajaan lain datang ke kerajaan Bose, tentu saja Domas tidak tinggal diam. Dia berusaha melawan para prajurit ini dengan kekuatannya sendiri, karena Domas melarang Hokuro ikut campur. Tapi memang kekuatan Domas ini luar biasa, dia bisa melawan semua prajurit dengan mudahnya. Saking hebatnya, Raja Desha harus turun tangan melawan Domas. Domas tentu saja gugup melawan seorang raja kedua terbaik di dunia. Domas bersiap dengan serangannya, tapi Desha menyerang Domas tidak menggunakan pedang, dia malah menendang titik terlemah laki-laki. Ya, kalian para laki-laki pasti tahu kan? Domas menahan kesakitan luar biasa dan tersungkur begitu saja. Saat mereka berada di keadaan terjepit, tiba-tiba sesuatu jatuh dari atas sana dan ternyata itu Gigan yang membawa Boji dan Kage. Domas dan Hokuro sangat terharu akhirnya bisa melihat Boji secara langsung. Domas menangis merasa bersalah dengan perbuatannya kepada Boji. Sedangkan Boji sendiri mengalami ketakutan yang luar biasa ketika melihat Domas. Melihat Boji yang sangat membencinya, Domas memutuskan terjun dari sana untuk membalas rasa bersalahnya. Tapi karena tubuh Domas ini sangat kuat, Domas tidak terluka sama sekali dan dia kesal akan hal itu. Di atas sana Raja Desha sudah tidak sabar menyelesaikan permasalahan di sini, sedangkan dia harus segera ke atas sana. Sehingga dia pun memerintahkan prajurit menyerang Gigan. Gigan tentu saja lebih kuat, dia bisa menyerang puluhan prajurit hanya dengan satu pukulan. Raja Desha pun mengeluarkan kekuatannya yaitu cahaya petir untuk menghentikan Gigan. Setelah Gigan ditaklukkan, Desha mengatakan bahwa dia tidak ingin membunuh siapapun sebenarnya. Desha hanya ingin menangkap Miranjo. Dalang dari semua kejadian ini, Miranjo harus membayar dengan nyawanya sendiri. Domas dan Hokuro tidak mengenal nama Miranjo, tapi Boji tiba-tiba teringat saat ibunya berusaha melindunginya dari serangan Miranjo. Nama Miranjo disebut Ratu Shina berulang kali, meminta Miranjo jangan menyakiti Boji. Boji menangis tapi dia menyembunyikan perasaan itu dan kembali menguatkan dirinya. Saat Desha meminta prajuritnya membawa Gigan ke dunia bawah, di waktu yang bersamaan Gigan tersadar dan langsung berlari menuju Desha. Desha tentu saja tidak tinggal diam, dia mengeluarkan jurus petirnya. Tapi saat akan ditembakkan, datang Boji yang menangkap petir itu dengan senjatanya. Boji kembali memohon kepada Desha untuk melepaskan Gigan. Desha melihat senjata yang tidak asing, dia pun menghubungi Despa memastikan apakah Boji adalah muridnya. Despa tentu saja menjawab iya. Despa bahkan memberikan saran kepada Desha untuk kembali ke dunia bawah saja. Untuk melawan Bose, lebih baik serahkan kepada Boji, karena Desha sebenarnya tidak akan mampu melawan Boji. Jika Boji melawan Bose, ada kemungkinan dia mampu membunuh Miranjo dan memenggal kepala iblis. Dengan berat hati, akhirnya Desha menuruti perkataan Despa. Desha pun memerintahkan prajuritnya kembali ke dunia bawah. Tapi Gigan tetap akan dibawa, bukan untuk ditangkap, melainkan akan dijadikan kesatrianya. Ini merupakan bentuk permintaan maaf Desha kepada Gigan. Jadi, dulu saat merebut tahta ayahnya, Desha menyewa tentara bayaran dan salah satunya Gigan. Tapi pasukan ayah Desha ternyata membawa pasukan Gigantes yang merupakan kaum Gigan. Mau tidak mau, Gigan jadi harus melihat kaumnya disiksa oleh pasukan Desha. Awalnya Gigan mampu menahannya, tapi seiring berjalannya waktu Gigan tidak sanggup dan memutuskan berbalik menyerang prajurit Desha.
Desha sebenarnya adalah raja yang ingin menegakkan keadilan tanpa adanya tindakan keji seperti apa yang dilakukan ayahnya dulu. Itulah kenapa Desha meminta Gigan menjadi prajuritnya sekarang. Gigan berada di keadaan bimbang karena di sisi lain dia sudah mengucap janji setia kepada Boji. Tapi Boji akhirnya memberi izin kepada Gigan kembali ke dunia bawah. Mereka akan saling mengingat satu sama lain dan Gigan akan selalu mengabdi hatinya untuk Boji walaupun mereka berjauhan. Setelah semuanya pergi, Domas dan Hokuro bersujud mohon ampun kepada Boji. Tapi karena keadaan Boji belum stabil dan sulit memaafkan orang yang sudah mengkhianatinya, Boji memutuskan untuk lari menjauhi mereka saja. Kage memaklumi hal itu, dia pun meminta Domas maupun Hokuro lebih bekerja keras lagi untuk mendapat kepercayaan Boji. Dengan berat hati, Hokuro dan Domas merelakan kepergian Boji. Untuk sekarang yang terpenting adalah menghancurkan gerbang penyambung dunia bawah dulu. Mereka akan kembali mendapatkan hati Boji setelah semua ini selesai. Sedangkan di pemukiman warga, Despa mendengar suara jeritan yang ternyata berasal dari Ouken. Di sini terlihat amarah Ouken yang meningkat. Dia berhasil melepaskan ikatan. Setelah keluar dari ruang bawah tanah, Boji dan Kage sempat bertemu dengan Apeas yang tergeletak. Boji membangunkan Apeas dan akhirnya dia pun tersadar. Di sana, Apeas meminta maaf dengan semua yang terjadi. Apeas terpaksa melakukan hal ini karena dia harus membalas budi kepada Miranjo. Karena Apeas tidak sanggup membunuh Boji, Apeas pun menggantinya dengan meminta Boji menyelamatkan Ratu Healing sekaligus Miranjo. Apeas sangat berharap besar kepada Boji untuk bisa menyelamatkan istana. Menurutnya apa yang dilakukan Miranjo adalah sebuah keterpaksaan. Karena sebenarnya alasan Miranjo menghancurkan istana adalah untuk membawa Bose hidup bebas seperti dulu. Boji pun segera pergi meninggalkan Apeas setelah mendengar penjelasan itu. Di tengah jalan, Boji sempat berpapasan dengan Ouken yang melarikan diri dari ikatan Despa. Jadi penyebab Ouken bisa melarikan diri karena kekuatan yang diberikan Miranjo dari kejauhan. Miranjo mengirimkan sinyal agar Ouken menyelamatkannya dari tangan Zoku. Boji merasa ada yang aneh sehingga dia pun mengikuti kemana Ouken pergi. Di sana Boji melihat perseteruan antara Ouken, Zoku, dan Black. Boji melihat Zoku akan kabur, dia pun segera mengejar dan menaklukkan Zoku dengan kemampuan pedang kecilnya ini. Setelah mengalahkan Zoku, Boji malah harus berhadapan juga dengan Ouken. Pertarungan tidak bisa dihindari. Ouken pun mengeluarkan kemampuan serangan hanya dengan batu kecil, tapi Boji berhasil menghancurkan batu itu. Ouken tentu saja tidak menyerah, sehingga pertarungan pun kembali dilanjutkan. Di sudut sana, Miranjo pun memberitahu kepada Kage kalau sekuat apapun Boji menyerang Ouken, pasti akan kalah juga, karena Ouken adalah makhluk abadi. Entah kenapa Miranjo malah memberikan saran kepada Kage agar menyuruh Boji untuk pergi dari sana. Mendengar hal itu, Kage segera berlari meminta Boji untuk kabur dari sana sekarang juga. Namun saran Kage itu ternyata tidak didengar Boji. Dia malah melanjutkan pertarungan karena Boji sangat ingin menyelamatkan orang yang ada di sekitarnya. Mau bagaimanapun Boji melawan Ouken tetap tidak terkalahkan. Di tengah pertarungan, Despa dan Kapten datang untuk membantu. Tapi tanpa menunggu lama, mereka berdua langsung bisa dikalahkan. Melihat gurunya terluka, Boji tidak tinggal diam. Emosinya semakin memuncak, tapi ternyata itu membuat dirinya semakin terluka karena tidak terkendali. Saat Boji akan dibunuh oleh Ouken, Kage akhirnya mengeluarkan kekuatannya untuk memakan Ouken. Tapi tetap saja, Ouken kembali hidup dan membuat tubuh Kage menjadi hancur. Boji sangat-sangat sedih. Dia bahkan tidak menghiraukan lagi keberadaan Ouken yang berbahaya sampai pada akhirnya Boji ikut terluka. Despa yang sedang sama-sama sekarat mau tidak mau menyaksikan kekejaman Ouken kepada murid kesayangannya ini. Sedangkan di penjara istana, terlihat Bebin menemui Raja Bose. Di sana dia menanyakan alasan Raja Bose menghancurkan istana dan malah bekerja sama dengan Miranjo. Bebin ingin mengembalikan Daida saat ini juga. Mendengar hal itu, Raja Bose hanya tersenyum karena dia pun tidak tahu caranya karena hanya Miranjo yang tahu. Tentang alasan dia bekerja sama dengan Miranjo pun sebenarnya Raja Bose tidak mau melakukannya. Bose hanya menuruti kata dari orang yang disayanginya. Bose pun akhirnya mengenang kembali asal-muasal pertemuan dia dengan Miranjo. Miranjo adalah anak dari seorang penduduk di kerajaan Homa. Kerajaan Homa ini yang pertama menentang dewa-dewa. Dari sanalah selalu ada peperangan. Hal itu dilakukan karena dewa-dewa selalu memperbudak manusia yang takut kepadanya.
Lalu pada suatu ketika, Bose bertarung dengan ayah Miranjo yang memiliki kekuatan hebat. Tapi di sini, Bose berhasil membunuh ayah Miranjo. Anehnya, ibu Miranjo malah memulihkan Bose saat dia sudah terluka parah. Sejak hari itu, Bose melihat kalau sebenarnya rakyat Homa memiliki sikap yang sangat baik. Saking baiknya, Bose jadi khawatir dengan masa depan Miranjo. Bose memutuskan untuk ikut membantu kerajaan Homa melawan dewa-dewa. Tapi kekuatan dewa-dewa sangat kuat. Maka dari itu Homa pun pergi dari sana, memutuskan beraliansi dengan kerajaan Gyakuza. Sayangnya, Ibu Miranjo tidak menyadari kalau kerajaan Gyakuza ini sangat picik. Mereka sengaja menerima Homa untuk mensejahteraan kerajaannya sendiri. Tapi sudah sejahtera, mereka malah memanfaatkan kebaikan kerajaan Homa. Bahkan di suatu malam, Ibu Miranjo kedatangan tamu. Tapi saat dibuka, ternyata itu segerombolan penduduk Gyakuza yang langsung membunuh Ibu Miranjo. Mereka membawa uang dan membawa Miranjo dari sana, menyiksa Miranjo dengan sangat keji. Kerajaan Gyakuza mengkhianati kerajaan Homa dengan membantu dewa-dewa. Bose yang mengetahui hal itu mengamuk melihat keadaan Miranjo yang sekarang. Dia membunuh semua penduduk Gyakuza tanpa terkecuali. Bose pun membawa Miranjo ke tabib agar bisa disembuhkan. Setelah berhasil disembuhkan, sejak hari itu Bose selalu bersama Miranjo. Tindakannya yang sekarang adalah untuk membayar rasa bersalah kepada Miranjo, karena Miranjo menahan derita sendirian ketika Bose sibuk dengan keluarga dan kerajaan. Mendengar hal itu, Bebin pun pamit untuk membantu Boji. Dia akan tetap menghancurkan cermin Miranjo untuk menyelamatkan kerajaan. Lalu di sini, Miranjo melihat kekejian yang sudah dilakukan Ouken. Entah kenapa, Miranjo terdorong untuk memulihkan Kage dengan merasuki tubuh Red. Saat Miranjo mengeluarkan kekuatannya, Despa tidak sengaja menyentuh Miranjo dan hal itu membawa Despa dan Boji masuk ke dalam pikiran Miranjo. Di sana terlihat Kage yang akan menyeberang menemui ibunya. Ini seperti dunia perbatasan hidup dan mati. Perahu Kage yang akan berlayar mendatangi ibunya ditahan oleh Miranjo. Miranjo pun mengatakan kalau Kage masih harus melakukan sesuatu di dunia. Mendengar itu, Kage kembali teringat Boji. Dengan terpaksa, dia pun meminta maaf kepada ibunya untuk mau menunggu beberapa lama lagi, karena Kage ingin menyelamatkan Boji. Di atas sana, Boji dan Despa hanya bisa menyaksikan dan tidak melakukan apapun, karena keberadaan mereka tidak terlihat. Sesampainya Kage di daratan, Kage berterima kasih karena Miranjo mau menyelamatkannya, walaupun sebenarnya Kage masih kesal dengan tindakan Miranjo di dunia nyata. Mendengar ucapan terima kasih Kage berhasil membuat Miranjo tersipu malu, walaupun Miranjo sama-sama merasa aneh kenapa dia mau menolong Kage. Perasaan hangat dalam diri Miranjo sekarang berdampak kepada Miranjo kecil yang bersama Daida. Wujudnya berubah kembali cantik, namun Miranjo kecil detik itu juga ikut menghilang. Kembali ke dunia perbatasan hidup dan mati. Kali ini Miranjo tiba-tiba melihat sosok ibu dan Ratu Shina. Di sana ibu Miranjo meminta Miranjo untuk jangan memaksakan kemauannya dengan melakukan hal separah ini. Kalimat itu tentu saja membuat Miranjo kesal karena Miranjo sangat ingin hidup bahagia dengan Bose suatu saat nanti. Amarah Miranjo ini membawa kembali Despa dan Boji ke dunia nyata. Namun sebelum itu, Despa dan Boji melihat Miranjo yang bersedih. Despa memberitahu Boji kalau Miranjo ini punya masa lalu yang suram. Despa pun menunjukkan masa lalu Miranjo dengan sentuhan. Hal itu didapatkan Despa dari sentuhan yang tidak sengaja saat Miranjo memulihkan Kage. Setelah memberikan bayangan itu, Despa memberitahu kalau semua keputusan ada di tangan Boji. Apakah dia nanti akan membunuh Miranjo atau menyelamatkannya? Sedangkan di sini, 4 petinggi kerajaan sudah tiba dan mereka dikejutkan dengan kondisi sekitar yang sangat mengerikan. Ratu Healing tidak ikut ke sana karena dia tahu jika Healing ikut akan mengganggu mereka. Selain itu, Healing sudah tidak bisa menggunakan kekuatannya lagi. Apeas pun meminta semuanya bekerja sama melawan Ouken, karena dia tahu Ouken ini abadi. Maka dari itu pertarungan yang sengit pun terjadi. Mereka menyerang Ouken bersama-sama dari berbagai macam sudut. Tapi mau bagaimanapun juga, Ouken tetap memenangkan pertarungan. Di dunia gelap Daida, ternyata selama Bose menceritakan Miranjo, Daida bisa melihat ceritanya secara langsung. Bahkan kehadiran Daida ini adalah salah satu rencana Miranjo agar bisa memasukkan arwah Bose ke tubuh Daida suatu saat nanti. Namun rencana ini tidak disadari Raja Bose. Daida tentu saja kecewa karena cermin yang selama ini menemaninya telah mengkhianatinya. Tapi setelah dipikirkan kembali, mengingat masa lalu Miranjo dan bagaimana dia selalu mengutamakan ayahnya, Daida jadi iba. Dia bahkan berjanji akan menjaga Miranjo, karena Daida tahu kalau sebenarnya Miranjo adalah orang yang baik. Singkat cerita, Boji dan Despa kembali sadar. Boji dengan tubuh terlukanya memaksakan diri untuk melawan Ouken, tapi semua itu terhenti ketika muncul Bose. Namun anehnya Raja Bose menyerang Boji dan pasukan petinggi kerajaan lainnya. Baginya lebih baik mati sekalian dibanding harus menahan penderitaan. Tapi setelah semuanya ditaklukkan, Bose mengeluarkan kekuatan yang dia dapat dari tubuh Daida, yaitu memulihkan mereka semua.
Setelah semuanya kembali pulih, Bose memulai pertarungan dengan Ouken. Serangan demi serangan yang sangat hebat Bose lemparkan kepada Ouken. Ouken tidak bisa menyerang Bose karena tubuhnya kebal dari serangan apapun. Tubuh Ouken yang hancur beberapa kali diteliti Bose mencari cara agar Ouken tidak bisa bangkit sempurna lagi. Setelah mencoba menghancurkan beberapa kali, Bose memutuskan membuat tubuh Ouken berbentuk bulat dan dimasukkan ke dalam bongkahan batu yang sangat besar, sehingga mau bagaimanapun juga tubuh Ouken tidak bisa beregenerasi dan terjebak dalam bentuk lingkaran. Setelah berhasil menaklukkan Ouken, Bose mendatangi Miranjo, meminta maaf karena baru sekarang Bose menyadari penderitaan yang Miranjo alami akhir-akhir ini. Miranjo pun ikut meminta maaf karena seharusnya dia tidak memenuhi keegoisannya dari membuat Bose mempunyai Daida, membunuh Ratu Shina, sampai sekarang membuat orang di sekitar Bose menderita, termasuk Healing yang harus menerima kenyataan anaknya berubah. Miranjo ingin menghentikan perbuatannya saat ini juga. Mendengar hal itu, Bose pun senang mengetahui perasaan di dalam diri Miranjo kembali. Maka dari itu Bose berjanji kepada Miranjo kalau pertarungan terakhirnya ini akan membuatnya mati, maka mereka berdua harus pergi ke alam baka bersama-sama. Bose pun berbalik, mengancam semua yang ada di sana kalau dia akan membunuh siapapun yang mau merebut tubuh Daida darinya. Tapi Bose akan mengampuni jika mereka mau melakukan janji setia kepadanya. Mendengar hal itu, Boji tanpa berpikir panjang memilih untuk melawan Bose, karena dia ingin Daida kembali. Tidak hanya Boji, keempat petinggi kerajaan pun sama akan melawan Bose dan melindungi Boji. Domas pun mengambil langkah awal, tapi Boji menghentikan Domas dengan serangan khasnya. Boji hanya membuat Domas pingsan. Boji ini ingin melawan Bose dengan caranya sendiri. Yang lainnya tentu saja tidak setuju mengingat kekuatan Bose sangat besar. Despa pun memberitahu kalau memang Boji lah yang bisa melawan ayahnya sendiri. Kekuatan petinggi kerajaan tidak akan mampu melawannya. Dan benar saja, dengan jelas Boji bisa melawan Bose. Semuanya tampak terdiam. Bagaimana bisa Boji berhasil melawan Raja Maha Perkasa seperti Bose? Bose benar-benar sudah tidak berdaya melawan Boji. Maka dari itu dia pun mendekati Miranjo untuk mati bersama. Namun Boji menghentikannya karena sepertinya Boji sudah membuat keputusan untuk menyelamatkan Miranjo. Bose dengan lemahnya menangis karena sebenarnya dia ingin mengembalikan tubuh Daida terlebih dahulu sebelum dia mati. Melihat Bose menderita, Miranjo meminta maaf karena semuanya terjadi karenanya. Karena keegoisannya, dia tidak memperhatikan perasaan Bose. Miranjo pun meminta Boji menghancurkannya sekarang juga, karena dengan cara itu akan menghapus mantra yang ada di tubuh Daida dan Daida pun bisa kembali. Boji pun mendekati Miranjo sambil menyampaikan pesan kalau dia akan melakukan apa yang diminta Miranjo. Cermin pun retak dan mengeluarkan arwah Miranjo dan Bose yang ada di tubuh Daida. Perginya arwah mereka berdua memunculkan lagi iblis yang langsung memakan Miranjo. Ternyata Miranjo sebelumnya sudah membuat perjanjian dengan iblis. Saat dia terluka setelah kejadian pembunuhan Ratu Shina, Miranjo meminta iblis menyelamatkannya dan iblis menurutinya asalkan nanti di kematian Miranjo yang sebenarnya, iblis meminta nyawa Miranjo untuk dimakan. Raja Bose pun sangat sedih karena dia tidak tahu ini. Selain itu berarti dia dan Miranjo tidak bisa pergi ke alam baka bersama-sama. Sedangkan di sini, setelah Bose meninggalkan tubuh Daida, Bose memanggil Daida sambil menunjukkan gambaran cerita lain tentang kehidupannya dengan Miranjo. Di sana Bose menjelaskan kalau Miranjo ini sebenarnya sangat baik. Dialah yang selalu menuruti keinginan Bose, sampai-sampai Miranjo lah yang memenuhi keinginan Bose untuk semakin kuat. Miranjo dengan terpaksa memperkenalkan Bose dengan seorang iblis demi memenuhi keegoisan Bose untuk menjadi kuat, walaupun bayarannya adalah Boji. Maka dari itu Bose berharap Daida mampu menjaga Miranjo dan mendukung Boji untuk kedepannya. Lalu tidak lama Daida pun tersadar dan disitulah dia melihat ada Miranjo dalam tubuh iblis. Di sudut sana Boji pun meminta Hokuro menyerang iblis, tapi sayang tidak mempan. Maka dari itu Despa pun meminta Desha mengirimkan petir dan meminta kapten segera memotong kepala iblis. Despa dengan cepat mengambil kepala iblis itu dan meminta iblis mengabulkan permintaannya. Jadi Despa sejak awal menunggu momen bertemu iblis untuk bisa membuat sebuah permintaan, yaitu ingin menghilangkan kutukan di tubuh adiknya, Ouken. Namun belum juga mengucapkan permintaannya, Daida sudah menyambar lebih dulu meminta iblis membangkitkan kembali Miranjo. Maka dari itu permintaan Daida lah yang dipenuhinya, dan iblis pun menghilang. Daida menjemput Miranjo dan langsung memeluknya. Di saat itu juga Daida mengatakan kalau dia sudah mengampuni Miranjo. Sebagai bayaran ampunannya, Daida ingin menjadikan Miranjo sebagai istrinya karena agar Miranjo selalu terlindungi.
Di sudut sana, tentu saja Despa sangat marah dan kecewa karena dia sudah menunggu momen ini untuk bisa mengembalikan adiknya. Tapi mau bagaimana lagi, ada yang lebih membutuhkan. Lagian Ouken kan abadi, jadi dia bisa menunggu sampai kapanpun juga. Daida pun memberikan penghormatan kepada Despa karena sudah mengizinkannya menyelamatkan Miranjo. Despa pun tersenyum dan dia mengatakan sebuah permintaan atas pengganti kejadian ini, yaitu meminta kepingan emas dan perak untuk dirinya dan Desha. Di tengah keharuan yang ada, tidak lama muncul Ratu Healing yang langsung memeluk Daida dan Boji. Setelah melepas rindu dengan Healing, Daida pun memperkenalkan Miranjo dengan wujud yang sekarang. Daida pun ikut mengungkapkan keinginannya untuk menikahi Miranjo. Tentu saja Healing kaget dan marah bagaimana bisa anaknya malah menikahi wanita yang menghancurkan kerajaan. Daida pun menjelaskan kalau dia sudah yakin dengan Miranjo. Miranjo memang yang sudah melakukan kejahatan ini, tapi dia sudah mengalami penderitaan yang cukup lama dalam hidupnya. Maka dari itu, Daida mengampuninya. Para petinggi kerajaan pun menyetujui hal itu, karena jika seorang raja sudah mengampuni, maka yang lain harus menurutinya. Miranjo sangat terharu, dia pun berjanji untuk kedepannya akan membuat orang di sekitarnya bahagia. Lalu Daida pun menghampiri Boji untuk menyerahkan tahtanya. Boji awalnya ragu, tapi berkat semangat dan motivasi yang diberikan Kage kepada Boji, berhasil membuatnya kembali percaya diri, dan akhirnya mau menerima penyerahan tahta itu. Semua orang merayakannya, namun hanya Kage yang tiba-tiba sedih. Saat itu juga dia merasa tidak layak berada di dekat Boji, karena Klein sepertinya tidak layak dekat dengan seorang raja. Maka dari itu, tanpa sepengetahuan Boji, Kage pergi begitu saja. Hari pun berlalu, dan Boji disibukkan dengan pelantikannya. Saat itu, Boji baru merasakan ada yang kurang di hidupnya dan ternyata itu Kage. Setelah acara pelantikan, Boji mencari Kage ke sana kemari tapi tidak ada. Hari demi hari berlalu, Boji jadi harus menerima kalau Kage menghilang. Karena kini dia seorang raja, Boji mau tidak mau harus menjalankan tugasnya dengan baik walaupun hatinya sangat sedih. Boji berusaha menutupi kesedihannya sekuat mungkin, tapi Ratu Healing bisa menyadari hal itu. Healing pun memberi saran kepada Boji kalau Boji tidak apa-apa jika mementingkan keinginannya sendiri. Jika memang Boji merasa dekat dengan Kage adalah hal yang menyenangkan, maka lakukanlah, jangan menahan dirinya lagi. Healing merasa kalau Kage memang seseorang yang sangat berarti di hidup Boji. Mendengar hal itu, Boji pun memutuskan mencari Kage dan betapa beruntungnya Boji berhasil menemukan Kage yang sedang santai di atas batu. Kage senang melihat Boji di sini, tapi di sisi lain Kage juga kesal setelah mengetahui Boji memaksakan diri bertemu dengannya sampai-sampai menyerahkan tahtanya kepada Daida. Boji pun menenangkan Kage kalau Boji ini sebenarnya tidak menyerah dengan impiannya. Boji akan tetap menjadi raja dengan membangun kerajaannya sendiri seperti mendiang ayahnya. Maka dari itu, Kage harus ada di samping Boji dan selalu mendukungnya. Arigato. Arigato. Oke deh, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jamatane, arigato gozaimasu.